7 informasi penting yang dibagikan Taspen baru-baru ini. Yang pertama, mulai hari ini 26 Juni 2025 ada beberapa hal yang harus segera Bapak Ibu lakukan, serta ada informasi lain terkait dengan syarat ambil gaji di kantor pos, kemudian terkait dengan rapelan, kenaikan gaji, fully funded, penerima yatim piatu, validasi data, dan lain-lain yang langsung dijawab oleh Taspen terkait dengan informasi ini. Nah, sebelum kita masuk di informasi lain, kita bahas dulu yang mulai hari ini, 26 Juni 2025, pensiunan segera lakukan autentikasi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, karena 4 hari lagi kita akan memasuki bulan Juli, yang artinya itu gaji Bapak Ibu akan mulai dicairkan. Pastikan sudah melakukan autentikasi, dan bagi yang belum silakan lakukan autentikasi mulai hari ini. Kemudian kita masuk di informasi selanjutnya. 6 poin penting lagi yang kita bahas pada video kita kali ini. Nah, tadi 1 poin sudah kita bahas. Kita masuk di 6 poin lagi karena ada 7 poin penting. Syarat pengambilan gaji di kantor pos, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pindah dari Bank BTPN dan BWS ke kantor pos. Baru-baru ini Taspen memberikan informasi syarat pengambilan gaji di kantor pos. Kemudian kedua, terkait dengan rapelan kenaikan gaji, ini masih banyak yang bertanya kapan rapelan kenaikan gaji ini, apakah benar ada atau tidak. Kemudian terkait dengan autentikasi juga ada yang bertanya. Kemudian penerima pensiun yatim piatu atau pensiun terusan. Kapan batas penerima pensiun yatim piatu ini akan diberikan dan sampai kapan dia akan dihentikan. Kemudian terkait dengan validasi data melalui WhatsApp, ini ada juga informasi terkait dengan validasi data dari Taspen. Kemudian ada pula beasiswa Taspen. Nah, dari Taspen ya, beasiswa Taspen. 6 informasi ini kita bahas. Kita masuk di informasi pertama. Nah, pembahasan kita ini kita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari pensiunan ya. Jadi di sini langsung dijawab oleh Taspen di sini. Pertanyaan pertama ini adalah terkait dengan pengambilan gaji dari Bank Wori. Nah, yang mana Bapak Ibu, ini ada seorang pensiunan yang sebelumnya mengambil gaji di Bank Wori, kemudian dialihkan ke kantor pos. Kemudian bertanya apa saja persyaratan yang harus dibawanya. Jadi sebelumnya Ibu ini di Bank Wori, kemudian dialihkan ke kantor pos dan bertanya apa saja syarat yang harus dibawa ke kantor pos itu. Akhirnya Taspen menjawab bahwa syarat yang harus dibawa itu adalah membawa identitas diri seperti KTP. Nah, KTP ya itu penting dibawa. Kemudian kalau Bapak Ibu juga ada kartu identitas pensiun atau KARIP itu boleh dibawa juga. Jadi KTP atau KARIP boleh dibawa. Kita lanjut di pertanyaan kedua dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ngambil gajinya sebelumnya di ATM, apakah akan ke kantor pos juga katanya. Jadi kalau memang jawabannya adalah, nah, apabila dipindahkan ke kantor pos ya, maka pengambilan gajinya harus membawa identitas seperti KTP. Ya, tapi kalau misalnya sebelumnya uh, tidak mengalami perpindahan, itu misalnya di Bank BRI, Bank BTPN, itu tetap bisa ngambil gaji di ATM. Jadi ini kemungkinan dia bertanyanya dari Bank Wori atau Bank BTPN yang pindah ke kantor pos ya. Makanya dia bertanya apakah masih bisa ngambil gajinya di ATM. Tentu nggak bisa lagi. Karena sudah pindah ke kantor pos, artinya ngambil gajinya ya di kantor pos, bawa identitas diri ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini juga, nah, apakah bisa melakukan autentikasi Taspen pada bulan Juli mendatang katanya. Nah, sekarang ini kan masih bulan Juni nih. Jadi mungkin pertanyaannya ini di lapelnya nih sekalian untuk bulan Juli. Jadi autentikasi itu Bapak Ibu, berdasarkan informasi dari Taspen, dilakukan pada bulan berjalan. Kalau sekarang adalah bulan Juni, untuk pencairan gaji Juni, maka autentikasi untuk pencairan gaji bulan Juli silakan autentikasi di bulan Juli katanya. Jadi misalnya kalau kita untuk pencairan gaji bulan Juni ya berarti autentikasinya di bulan Juni. Ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya sih autentikasi itu tidak bisa dirapel. Kalau misalnya bulan Juni ya bulan Juni autentikasinya. Kalau bulan Juli
berarti ya harus di bulan Juli juga. Jadi tidak bisa kita rapel bulan Juli langsung untuk bulan Juli mendatang, tidak bisa ya. Kemudian selanjutnya, nah, jadi ini bertanya terkait dengan sampai kapan penerima pensiun terusan itu akan diberikan. Apakah ada batasan usianya di 25 tahun ke atas? Ya. Nah, ini pertanyaannya nih ya. Apakah yatim piatu yang menerima pensiun akan menerima sampai terus-terusan katanya? Atau ada batasannya enggak sih gitu ya? Jadi kata Taspen ya ada batasannya. Untuk penerima pensiun yatim piatu itu maksimal umurnya itu ada berusia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Jadi kalau misalnya udah lewat usia itu ya dananya akan dihentikan secara otomatis. Ya. Jadi penerima yatim piatu yang menerima pensiun itu ya tidak terus-menerus menerimanya, ada batasnya. Yaitu batasnya adalah usia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah, terkait dengan pengajuan klaim pensiun terusan yatim piatu. Jadi antara nama KTP dengan KK-nya itu tidak sama. Jadi pengajuan klaim pensiun terusan yatim piatu, tapi nama di KTP tidak sama dengan nama di SK dan KK. Jadi jawabannya adalah dari Taspen silakan melampirkan surat keterangan terkait dengan perbedaan nama tersebut. Apakah nanti surat keterangannya ini dari camat kah atau dari lurah kah atau dari RT kah itu perlu dilampirkan karena memang ada perbedaan nama tersebut gitu ya. Nah, terkait dengan rapelan. Nah, ini juga ada informasi terkait dengan rapelan yang katanya 25 juta, kemudian adalah volley founded 1 miliar itu bagaimana sih? Benar nggak ya katanya ya? Jadi Taspen menginformasikan bahwa terkait dengan rapelan 25 juta dan fully funded itu hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan ataupun rapelan gaji maupun tunjangan pensiun. Jadi intinya hingga saat ini itu belum ada aturan pemerintahnya ya terkait dengan rapelan fully funded juga belum ada, termasuk juga rapelan 25 juta. Lanjut di informasi selanjutnya. Nah, di sini baru-baru ini seorang pensiunan yang mana orang mendapatkan informasi via WhatsApp terkait dengan validasi data. Jadi, orang tuanya ini mendapatkan informasi yang katanya mengaku dari Taspen dan meminta validasi data secara online via WhatsApp dengan cara mengirim data lengkap nih tanpa salah. Jadi, mereka ini mengirimkan data lengkap kita seolah-olah kita harus melakukan validasi data secara online via WhatsApp. Apakah benar nggak sih gitu ya? Jadi baru dihubungi nih. Orang tuanya ini baru dihubungi oleh orang yang ngaku dari Taspen. Jadi kata Taspen adalah itu tidak benar. Bahwa Taspen itu tidak pernah meminta informasi pribadi melalui pesan WhatsApp. Apalagi meminta pensiunan untuk mentransfer dana. Jadi harap selalu berhati-hati. Kalaupun Bapak Ibu ada pembaruan data, itu silakan langsung di kantor cabang Taspen. Karena waktu beberapa hari yang lalu juga Taspen informasikan kalau ada pembaharuan data itu silakan lakukan di kantor cabang Taspen tempat Bapak Ibu terdaftar gitu ya. Jadi bukan melalui WhatsApp. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang mengaku-ngaku menghubungi Bapak Ibu via WhatsApp itu kemudian validasi data itu dipastikan tidak benar gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada juga yang bertanya dia ini masih kuliah di semester 8 dan akan lulus di September ini, ya kan? Pertanyaannya, apakah uang pensiunan dia itu akan otomatis terhenti karena dia ini adalah seorang yang menerima hak pensiun yatim piatu. Jadi apakah uang pensiun yatim piatu itu tetap diberikan hingga dia usia 25 tahun walaupun dia sudah lulus kuliah? Jadi jawabannya adalah untuk penerima pensiun yatim piatu, batas maksimal menerimanya itu adalah usia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Jadi kalau misalnya udah 25 tahun, ya sampai 25 tahun. Nah, kalau lewat dari 25 tahun berarti dihentikan otomatis. Nah, jadi ya. Lanjut. Dan ada juga yang bertanya terkait dengan beasiswa Taspen nih. Apakah ada beasiswa Taspen katanya? Jadi Taspen itu punya beasiswa, tapi bukan Taspennya
lebih kepada anak perusahaannya. Ya. Jadi untuk proteksi beasiswa itu diurus oleh anak perusahaan Taspen, yaitu Taspen Life. Jadi bukan Taspennya. Taspen ini kan induknya nih, Taspen Life yang mengurusnya. Jadi silakan nanti telepon di nomor ini yang sudah tertera ini ya untuk menghubungi lebih lanjut terkait dengan beasiswa Taspen. 02150808158. Nah, itulah seputar pertanyaan-pertanyaan dari Taspen, dari pensiunan kepada Taspen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.